103,4 DFM, your inspiring channel, dear listener. Kita masih ada di Jakarta pagi dan di hari Rabu jam 6:30 kita ada di Spirit Perubahan. Pagi ini ada Mas Hari Subagja bersama saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang situ ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Mas Hari ya. Selamat pagi. Akhirnya. Oke, apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah, Baik, luar biasa baik. baik. Hujan-hujan yang Bawa rezeki katanya kalau hujan pagi-pagi ya. bawa rezeki ya. Subuh-subuh jalan di Jor, hujan deras. Nah, oke. Nah, ini apa pas juga dengan topik kita pagi ini? Biasa kalau hujan kan ada kubangan gitu ya, ada air gitu. Iya benar. Topik kita pagi ini judulnya mentalitas berkubang atau berkembang. Nah, ini apa karena hujan atau gimana nih? Iya, banyak kubangan di jalan. Jadi kalau jalannya banyak kubangan berarti mentalitasnya masih berkubang, ini yang bagian betul ini. Gitu. Oke, mentalitas berkubang atau berkembang. Berkubang itu berarti tetap di tempat gitu maksudnya atau gimana Mas Hari? Atau Ya, kalau kita melihat namanya kubangan, kubangan itu adalah lubang yang ada airnya. Betul ya? Iya. Dan airnya tidak mengalir, betul? Tetap di situ. Nah, kemudian airnya lama-lama menjadi surut. Menjadi surut, Betul ya? bisa. Lama-lama menjadi kotor, betul ya? Betul. Lama-lama menjadi aromanya tidak sedap, bau, betul ya? Iya. Apapun yang jelek-jelek masuk, betul? Daun kering segala macam. Ya, bagus nggak sih? Ya nggak bagus ya. Pikiran kita, saya pikir mirip dengan kubangan itu ya. Kalau orang-orang yang bermentalitas berkubang, ya, berkubang. Jadi ada dua pilihan, berkubang atau berkembang gitu ya. Mari kita lihat gitu ya, apakah kita ini checklistnya, jangan-jangan saya masih ada mental yang membuat diri kita nggak kemana-mana. Oh ternyata ini mentalitas berkubang. Mentalitas berkubang mungkin kalau dicontohin di kasus sehari-hari gitu. Apa gimana? Maksudnya kita yang cepat puas atau gimana tuh Mas sebenarnya? Ya, salah satu contohnya misalnya kalau kita itu betah dengan hal yang tidak nikmat, itu ya mentalitas berkubang. Betah dengan hal yang tidak nikmat. Contoh punya lingkungan nggak baik kok betah gitu ya. Punya prestasi nggak baik kok betah gitu ya. Termasuk hal-hal yang lain yang nggak baik tapi betah. Artinya kan itu hal buruk kok dipelihara ya. Harusnya kan dibersihkan atau pindah kan gitu. Opsinya kan dua. Jadi tapi kalau kadang orang menikmati justru. Kalau dia menikmati itu termasuk yang ya, makanya adaptasi itu kan ada dua ya, adjust up, adjust down gitu ya. Kalau terhadap hal buruk dia adjust dirinya terhadap hal buruk, berarti dia turun. Kehidupannya turun, kebahagiaannya turun, semangatnya turun, prestasinya turun. Karena dia adjust dengan level ke bawah. Ya, jadi wah buruk nih, adjust deh. Dulu gaji 20 juta, sekarang 2 juta, saya adjust deh. Ya, kalau itu sifatnya temporary, nggak apa-apa. Ya, adjust terus berkemudian naik. Tapi dia adjust terus dan dia stay di situ, berarti hidupnya turun. Dan nggak mau keluar dari kubangan itu. Tidak gitu. mau keluar dari kubangan itu. Oke, baiklah, itulah dari sana topik kita pagi ini. Dan Anda yang mungkin lagi mulai mikir-mikir apakah saya termasuk orang yang berkubang atau berkembang, mau sharing, mau nanya, silakan kita buka kesempatan untuk SMS di 0815 1034 1034 atau boleh telepon langsung di 791 90413. Kita akan lanjutkan obrolan kita sampai jam 7:30 setelah yang satu ini. Masih dari 103,4 DFM, your inspiring channel di Spirit Perubahan bersama Mas Hari Subagja. Kita sedang membahas mentalitas berkubang atau berkembang. Mentalitas berkubang ini kenapa sih Mas bisa orang kok bisa betah gitu ada di posisi yang berkubang ini? Ya, salah satu tadi cirinya kan memang berkubang itu diam gitu ya. Iya. Kenapa betah ya? Karena dia adaptasi ke bawah. Makanya ada orang yang miskin betah ada, nganggur betah ada, nggak naik gaji betah ada. Ya, banyak. Iya kan? Itu kan mentalitasnya dia adjust. Walaupun misalnya di dalam kehidupan rumah tangganya membutuhkan biaya yang banyak,
Di kantor dia sebenarnya juga ada peluang untuk maju, tapi dia betah di situ saja, dia adjust terus ke bawah. Tahu-tahu terpuruk, loh ternyata udah ketinggalan jauh dengan inflasi kan gitu ya. Ya dia betah, dia adjust. Jadi banyak orang yang ulet-ulet dalam kesulitan, bukan ulet keluar dari kesulitan. Nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa kok. Nah, kemudian pikirannya membuat justifikasi bahwa ini it's okay, nggak masalah. Perut saya juga cuma segini, makan dengan sambal juga enak gitu ya. Kenapa sih pada repot? Nanti begitu anaknya mau sekolah baru gitu ya. Dia karena dia berkubang mentalnya. Tapi kan mungkin di beberapa warisan zaman dulu gitu kan ada orang bilang, terutama untuk suku tertentu gitu kan, udah trimo ing pandum, udah segitu aja, nggak usah ngoyo atau apa-apa. Itu ngaruh nggak sih Mas dengan kondisi? Ada pengaruh kalau menerjemahkannya nggak tepat ya bisa aja gitu ya. Trimo ing pandum itu apa ya? Trimo ing pandum itu terima pada apa yang udah didapetin ya udahlah gitu kan ya. Iya, kayak gitu apa yang didapatnya gitu. Sudahlah gitu. Kalau dikasih 5 ya 5. Dapatnya gitu. segini ya udah gitu kan, udah nggak usah ini lagi gitu. Sekarang kalau yang dipandum itu siapa sih? Pandum itu kan diberi kan. Yang diberi itu siapa? Yang diberi kita. Yang suka diberi kan berarti pengemis gitu pengemis. ya. Terima ing pandum artinya mentalitasnya memang mentalitas menerima gitu ya kan ya. Kalau mentalitas dia memberi ya jangan terima ing pandum dong. Ayo memberi, ayo ngetum kan gitu kan. Gitu. Jadi ungkapan itu nggak benar dong sebenarnya ya. Iya, tergantung mentalitas itu. Konsepnya kalau dia pengen mencoba menjadi orang yang mau memberi, ya tentu hal itu sangat-sangat menggelisahkan. Ya. Kalau dia hidup tuh merasa dibagi, dijatah dan merasa hanya mau nerima saja, itu melemahkan. Di Jawa juga ada alon-alon waton kelakon gitu ya. Itu kan suka dipotong panjangnya sih, alon-alon waton kelakon, yang ora kelakon ojo alon-alon kan gitu. Oh sebenarnya itu ya. Ditambahin sendiri. Kan ya begitu kan. Yang ora kelakon ya ojo alon-alon lah gitu kan. Jadi seharusnya kita nggak berkubang gitu ya, yang benar kan ya. Tidak berkubang. Jadi ciri-ciri yang tadi apa namanya? Diam gitu ya. Kemudian berkubang itu menyusut. Airnya menyusut, artinya kalau air itu kita ibaratkan rezeki, ya rezekinya menyusut. Kalau berkubang itu kita ibaratkan air, airnya makin nggak bagus, makin keruh. Jadi harus mengalir gitu, harus mengalir. Oke. Nah untuk bisa mengalir, untuk bisa nggak berkubang, itu ada yang harus dilakukan pasti kan? Ya, tadi kan berkubang atau berkembang ya, berkubang atau berkembang. Jadi kita lihat dua, dari sisi manusia itu di pikiran kita ya kita bagi dua dulu. Ada mentalitas siapapun ya dalam satu orang, ada sisi berkubangnya, ada sisi berkembangnya. Apapun kejadiannya kan kita dialog nih. Misalnya soal apapun ya, misalnya apa Mas? Di kantor atau di rumah atau pacaran gitu ya. Pacaran saja misalnya gitu. Orangnya nyebelin pacarnya. Sisi berkubangnya lah. Wes nggak bisa diubah nih orang gitu ya. Wes biarin aja kan gitu ya. Tapi di sisi berkembangnya kan kayaknya dia bisa berubah. Kalau saya approach-nya benar, kemungkinan dia bisa manis kan gitu ya. Sama lah kayak jerawat. Waduh, saya emang udah keturunan jerawatan gitu kan ya. Itu kan namanya berkembang kan. Sisi berkembang kayak bisa diobati nih gitu. Kan selalu ada sisi itu kan. Waduh, saya kalau 5 tahun kerja begini terus. Ya ini memang trimo ing pandum, ini memang sudah takdir saya. Itu aspek berkembangnya. Aspek berkembangnya kalau saya belajar, kemungkinan besar aku bisa lebih baik nih. Itu kan beda ya. Beda. Jadi caranya ya tanya aja dua-duanya. Pikiran kita yang berkembang dan berkembang. Kemudian setelah itu sadari, oh ternyata kita punya pilihan. Oh ada pilihan ya. Nah setelah itu kita sadari bahwa kita punya pilihan, ya tinggal pilih yang berkembang. Oh saya pilih yang ini. Terus seperti itu gitu. Jadi kalau kita merasa sekarang ini nyaman, baik-baik aja, sudah fine, nggak perlu improvement, nggak perlu perubahan, nggak perlu adanya, nggak perlu belajar lagi, nggak perlu memperbaiki diri, nggak perlu mengubah atau ilmu-ilmu baru, update dengan teknologi baru segala macam. Kemungkinan besar
itu sedang berkubang. Orang yang punya produk, wah kayak produkku sudah oke, nggak ada yang ngalahin lah, kualitasnya sudah oke, desainnya sudah oke, pemasarannya sudah oke. Hati-hati, itu kemungkinan gangguan dari mentalitas berkubang kan gitu ya. Oh gitu. Ini ada SMS, selamat pagi. Oh sudah masuk SMS Udah, ya? dari 0812 961 sekian. Bagaimana saya keluar dari ikatan cinta yang menyiksa atau berkubang? Mungkin mau keluar tapi yang terlanjur namanya cinta. ikatan cinta itu tidak ada yang menyiksa. Seharusnya. Enggak, kalau cinta enggak ada yang menyiksa. Oh gitu ya? Ikatan cinta kok menyiksa? Cinta itu indah kok. Kadang-kadang yang menyiksa itu ikatan posesif, Nah, ikatan harta, ikatan ya apa ya? Sumpah janji segala macam. Kalau cinta mah enggak menyiksa. Enggak ada orang yang dicintai itu menolak, enggak ada. Dinapsui menolak ada. Betul kan? Aku mencintaimu, iya terima kasih kan, harusnya gitu kan ya. Iya. Maksud dicintai. Kalau dia mencintai ditolak, pasti sebenarnya yang ditolak bukan cintanya. Coba kalau misalnya dari siapa ya namanya, kata Mr. X gitu ya. Ini Mr. X ya. Kalau mencintai orang terus ditolak, yang ditolak sebenarnya bukan cintanya. Tetap aja mencintainya. Kalau orang yang Anda cintai itu lebih senang jauh dari Anda, ya jauh-jauh aja. Karena cintaku padamu aku menjauh, gitu kan. Aku nggak mau ganggu lagi, biar kamu damai hidupnya. Tapi kita tetap mencintai. Malam berdoa, ya Tuhan, semoga dia mendapatkan kekasih yang jauh lebih baik dariku. Lah itu namanya mencintai kan. Kalau kamu harus jadi milikku, kalau tidak aku cari dukun, ya itu nggak mencintai namanya. Nah, sehingga itulah yang membuat menyakitkan. Kalau tidak nggak ada sakitnya. Oke. Iya, yang membuat sakit itu apa sih? Ekspektasi kita. Sama. Kita sayang sama anak, terus anak nggak ngerti sakit, itu kan namanya ekspektasinya ya. Nah, kalau cinta benar ya sudah, dia juga banyak butuhnya, misalnya gitu ya. Nah itu kan mungkin yang susah kali ya. Ini pertanyaan agak puitis ya, kita gini aja. Ikatan cinta Terima yang kasih berkubang. ya. Oke deh. Baik. Lagi di Jakarta Pagi, masih dari 103,4 DFM, Your Inspiring Channel. Dan di Spirit Perubahan pagi ini, topiknya adalah mentalitas berkubang atau berkembang. Masih ada Mas Ari yang bersama saya. Dan SMS, Stevie Wonder. Oh, Stevie Wonder, I Just Call You I Love You tadi ya. Kemarin dengan lagu tahun 86. habis mampir ke Jakarta kemarin ya, belum lama. Nah, ini ada SMS yang sudah masuk Mas Ari. Oh iya, baik. Dari, ini nggak ada namanya lagi, dari 0812-8925 sekian. Bagaimana kalau bos kita hanya melihat kekurangan kita saja, jadi kekuatan kita tidak dikembangkan? Apakah kita harus punya pilihan lain? Sebenarnya banyak membuktikan bahwa dengan hal yang positif orang jauh berkembang lebih baik ya. Artinya apa jadinya anak kalau setiap hari yang kita masukkan dalam pikirannya, konsep dirinya, citra dirinya itu negatif terus gitu ya. Begitu juga anak buah, negatif terus, itu agak sulit berkembang. Tapi kalau yang positif itu dia akan menjaga apa yang sudah dinilaikan positif.
Jadi kalau dari aspek leader gitu, seringlah memberi apresiasi yang positif. Nah, kalau bos sering memberi yang negatif terus gitu ya, ya mudah-mudahan beliau akan main ke toko buku gitu mencari mudah-mudahan mencari buku-buku tentang kepemimpinan gitu ya, sehingga yang selama ini saya lakukan ternyata malah kontraproduktif gitu ya. Walaupun kita banyak temui di dalam organisasi itu memang banyak anak buah yang berkubang gitu ya. Berkubang lagi, jadi bosnya kesal sehingga memberi feedback negatif. Kenapa sih kamu jerum aja gitu ya? Jerum tahu nggak itu bahasa Belanda ya? Jerum apa tuh? Nah, jerum itu kata lain dari berkubang. Jadi istilahnya kalau kebo mau mandi itu ya masuk ke dalam kubangan itu deh. Jerum itu berendam. Berendam. Berendam itu banyak orang yang hobinya dalam tanda kutip berendam, memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air gitu, kecuali hanya kepalanya. Jadi dia tetap akan tenang selama masalah itu masih merendam kakinya, dengkulnya, lututnya, lehernya. Nanti kalau udah lewat lehernya baru dia teriak-teriak hap gitu ya. Jadi harusnya sih belajar membuat stimuli diri gitu supaya gelisah, positif, kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, bos yang selalu memberi statement negatif itu akan satu yang paling berbahaya sebenarnya kehilangan dukungannya gitu ya. Dari anak buahnya. 2 itu komitmennya akan rendah gitu. 3 seandainya orang ini mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak akan pernah mengerjakan dengan yang terbaik. Nah, anak buah yang selalu gitu, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi sebenarnya kalau mau ada yang ngasih negatif itu komposisinya minim 1:3 lah gitu ya. Kamu tuh goblok tapi rajin, murah senyum dan selalu ceria gitu ya. Jadi harus 1:3, jadi masih menyehatkan kan. Tapi jangan dibalik ya. Kamu tuh rajin, menyenangkan tapi goblok. Itu langsung brak. Ya kalau komposisinya masih 3 jadi ibarat gini, ada layar putih gitu ya. Layar putih, kalau kita tulis negatif kelihatan layar itu negatif. Kemudian ada positif. Makin banyak positifnya dia kelihatan positif kan. Nah, siapapun yang akan menggambar di kepala anak buah itu atau orang itu dengan yang positif, ya dia akan pribadinya cenderung menjadi positif. Setiap ketemu orang ternyata, kamu tuh orangnya ceria ya. Kamu orangnya semangat ya. Aduh, kamu nggak pernah capek sih. Walaupun dia capek, dia akan bilang saya sangat semangat untuk istirahat kan gitu ya. Karena orang sudah terlanjur menilai dia itu semangat, antusias, dan dia akan menjaga secara konsisten apa yang dinilaikan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, tapi kalau ini kan karena faktor dari pimpinan ya. Jadi kita kan di bawah nggak mungkin juga ngelawan gitu kan, misalnya untuk di hierarki kan nggak mungkin, tapi kan kayaknya tambah gimana nanti masalah. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, apakah kita berusaha menyadarkan pimpinan dalam tanda kutip, mungkin ngasih buku mungkin atau apa, atau kita cari lingkungan baru? Sebenarnya orang harus punya kesadaran seperti ini kalau dalam struktur ya. Artinya anak buah dan bos. Kok dia jadi bos? Itu kenapa ya? Pasti punya kelebihan. Harus ikhlas deh anak buah itu melihat atasannya dengan kenapa dia jadi bos. Pasti dia punya kelebihan dibanding saya. Kalau di mata orang yang menentukan decision maker, saya lebih punya kelebihan dibanding bos saya, pasti saya yang jadi bosnya. Nah, kelebihannya apa? Macam-macam. Bisa karena dia kerja duluan, dia lebih tua, dia lebih pinter, dia lebih cerdas, dia lebih, bahkan ada juga yang dia lebih galak dari saya gitu. Bisa kan? Ada banyak. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita bisa menemukan kelebihannya apa, ya kita belajar yang dia lebih. Jadi sebenarnya melawan bos itu boleh. Dengan caranya ya menyiapkan ini dong diri ya. Kalau orang mau berantem kan menyiapkan diri gitu. Sudah melawan bos, ternyata dianya juga jelek, prestasinya jelek, ya pasti kalah kan. Tapi kalau misalnya kerjanya sudah bagus, kontribusinya tinggi gitu, lawan bos itu bisa bosnya bisa mikir.
kayaknya beneran si anak ini nih, gitu ya kan, gitu ya. Nanti bosnya bisa dimutasi, kitanya naik, bisa seperti itu, gitu ya. Jadi yang penting itu berkembang, gitu. Improve diri kita ini dari sisi apapun, kualitas, skill, knowledge, attitude, dan human relation, gitu ya. Dari 4 aspek ini naikin, orang akan melihat. Cuma caranya harus positif juga ya Mas ya. Caranya harus positif. Ntar dia sikut sana sikut sini, apa boleh? Ya kalau dalam sepak bola itu kadang-kadang nyikut itu dapat kartu kuning, tapi bisa juga dalam hal kartu kuning itu menyelamatkan terjadinya sebuah gol. Yang penting itu oke. Suarez itu nggak tanggung-tanggung, dia nangkep bola jadi kiper ketika lawan Ghana dan menjadi tidak masuk dan dia di kartu merah. Tapi dia mendapat aplaus yang luar biasa, sambutan luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Kebetulan si Giannya sendiri penaltinya nggak masuk kan. Setelah itu perpanjangan waktunya habis, adu penalti malah menang. Suarez bersama Uruguaynya masuk ke babak berikutnya, betul nggak? Ya kadang-kadang nyikut boleh, dues gitu kan. Kamu membahayakan perusahaan tahu gitu kan, betul nggak? Oke deh. Masa punya bos korupsi kita diem aja kan, sikut aja dia. Oke, kalau itu oke, setuju. Lah iya, makanya ya semua dalam konteks. Semua dalam konteks. Konteksnya seperti apa? Oke, baik, mudah-mudahan jelas ya ini ya. Tadi nggak ada namanya sayangnya. Kemudian ada Dianita, selamat pagi. Pagi Bu Dianita, apa kabar? Sudah ketemu Rabu? Iya. Bagaimana sikap yang harus diambil seorang leader? Nah ini dari sisi leader ya, untuk membantu seseorang yang sudah terlalu lama berkubang dan orang tersebut sudah kehilangan motivasi untuk bangkit. Nah, kalau kehilangan berkubang, Ibu, yang pertama airnya dibuang aja. Karena orang berkubang tuh adem gitu ya. Airnya dibuang, yang membuat dia nyaman dibuang. Ya, pasti keluar dari kubangan, coba kebo berkubang gitu ya. Airnya disedot gitu, pergi dia. Oh ya nggak enak ya berkubang tanpa air. Pasti ada sesuatu yang membuat nyaman. Padahal nyaman di situ ya dalam konteks anak buah yang nyaman, bisa jadi nyaman yang membuat dia nyaman apa ya? Kerjaannya udah biasa. Ya gitu-gitu aja, kayak sambil merem tidur aja kerjaan selesai gitu ya. Kasih kerjaan lain, tambahin, nah, biar dia nggak berkubang. Kasih kerjaan lain kan gelisah tuh. Waduh, ada tambahan lain nih. Satu, dia lebih produktif, dia lebih belajar. Kalau ada laporan misalnya selesai tanggal 10, kasih tugas. Bisa mulai tahun depan tanggal 8. Kalau ada laporan setiap minta 1 jam, halo, apakah bisa ini real time? Nah, itu kan namanya membuat orang tidak berkubang. Berkembang, tapi bergerak terus. Jadi kita di dalam mentalitas berkembang itu punya sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang mungkin sudah baik, tapi yakinlah ada yang lebih baik. Nah, jadi anak buah kita stimuli terus. Nah, kalau istilahnya bisa dikasih dengan nama stimuli untuk membuat dia gelisah secara positif. Kasih orang itu kalau melihat ekspektasi customer 10 pasti gelisah gitu kan. Nah, dia harus tahu nih ekspektasi. Kalau orang kelihatan dia tenang, berkubang, ngantuk, kasih stimuli. Kasih strum gitu ya. Kalau perlu air kubangannya dikasih strum. Biar kaget. Enggak. Oke. Karena orang berkubang itu melemahkan pikiran, lama-lama melemahkan pikiran. Rutinitas melemahkan pikiran. Walaupun di aspek lain bahwa otomatisasi kerjaan yang rutin itu lama-lama kan menjadi mudah gitu ya. Mudah kan kalau misalnya waduh, habis AB 25 tahun. Jadi mudah banget, enggak usah mikir. Ya kan? Tapi melemah, responsifnya lemah, kreativitasnya melemah gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Dianita tadi. Kemudian ini ada GG. Selamat pagi. Pagi Mas GG. Saya merasa lingkungan saya bekerja bagus, tapi keluarga tidak menyukainya dengan alasan banyak hal yang menyimpang. Keluarga tidak menyukainya dari apa yang di kantor. Iya, padahal merasa sebenarnya ini bagus, tapi kalau menurut pandangan keluarga jelek nih, kayaknya banyak yang menyimpang gitu. Ya, kalau ada perbedaan, itu kan sebuah perbedaan ya. Pinjemin kacamatanya. Ya. Saya merasa bagus, berarti kita sedang pakai kacamata A.
keluarga melihat kayaknya itu tidak bagus, menyimpang, berarti keluarga memakai kacamata B. Ya tukeran lah gitu ya. Siapa tahu yang benar yang B, keluarga gitu ya. Siapa tahu yang benar yang A. Atau seringkali tuker-tukeran kacamata, lama-lama oh iya ya bagus juga, dua-duanya bagus kan gitu sebenarnya. Itu kan permainan perspektif saja. Apapun itu dari sudut pandang yang berbeda bisa menghasilkan pendapat yang berbeda, perasaan yang berbeda, sensasi yang berbeda. Jadi kalau setiap ada perbedaan seperti itu aja. Nah kemudian sebenarnya yang paling penting lagi, karena Mas Gege dan keluarga berarti punya sebuah kepentingan. Alat ukurnya kan jadi macam-macam. Contoh banyak orang-orang, wah kamu kalau kerja, boy jangan malam-malam dong. Pulang tepat waktu, anak-anak kan butuh kehadiranmu. Bagus kan? Ya bagus dari keluarga. Tadi dari manajer, kamu kalau kerja, ya selesaikan dong. Kan baru jam 5 bisa sholat maghrib di kantor, pulang-pulang jam 7 kan nggak apa-apa. Bagus juga kan? ya betul, tapi kan itu kan ada. Nah kemudian setelah itu sepakati parameternya apa ya? Yuk kita sepakat yuk supaya karir bagus, keluarga kita ini bisa sejahtera dengan income yang baik, berarti saya harus bekerjanya baik. Benar nggak? Ya, setuju ya. Jadi supaya karir naik. Jadi nanti kalau kok ayah pulang malam, nggak apa-apa ya, sampai malam selesaikan supaya kerjaan beres, gitu ya. Nanti karir bagus, income-nya bagus. Nah kan sudah mulai sepakat. Banyak orang ribut itu karena belum menyepakati parameternya. Orang finance dengan orang marketing ribut soal pemasangan biaya iklannya, gitu ya. Ribut, kenapa nih? Ya sudah itu saja. Parameternya apa? Meningkatkan penjualan itu caranya ini. Setuju ya sudah. Kalau parameternya setiap uang masuk gak boleh keluar, oh ya sudah, gitu kan. Yang benar orang Pak Enes kan kira-kira gitu. Oke, saling pinjam kacamata ya. Pinjam kacamata, kemudian kalau tuker-tukeran kalau perlu gitu ya. Kemudian kalau mengenai perbedaan supaya lebih mengerucut, pakai parameter yang disepakati dulu. Oke.